Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmainiasti. Saya mahasiswi ML4 dari kelas reguler angkatan 60 dengan NPM 120820202000539. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis industri untuk memenuhi tugas mata kuliah APSKB. Perusahaan yang saya ambil yaitu The Walt Disney Company. Kemudian untuk profil The Walt Disney Company, Disney ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hiburan dan media asal Amerika Serikat. Walt Disney dan Roy merupakan pendiri Disney pada tanggal 16 Oktober 1923. Untuk visi Disney Company, ini menjadi salah satu produsen dan penyedia hiburan dan informasi terkemuka di dunia. Untuk misinya, yaitu untuk menghibur, menginformasikan, dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia melalui kekuatan penceritaan yang tak tertandingi, yang mencerminkan merek ikonik, kreatif, dan menjadikan sebagai perusahaan hiburan utama di dunia. The Walt Disney ini menjadi salah satu World Most Admired Companies teratas, di mana Disney memegang tempat nomor 4 dalam daftar tahunan Fortune 3 tahun berturut-turut, yang mana bahwa daftar tersebut mewakili perusahaan yang paling dikagumi oleh para pemimpin bisnis. Kemudian, Walt Disney telah membuat kartun yang diberi judul Alice Wonderland, dan seorang distributor di New York ini dikontrak untuk mendistribusikan Alice Wonderland pada tanggal 16 Oktober 1923. Awal dari perusahaan Disney dimulai. Kemudian, awalnya ini dikenal sebagai Disney Brother Cartoon Studio. Dengan Walt Disney dan saudaranya tadi, itu sebelum akhirnya mengganti nama menjadi Walt Disney Company di tahun 1989. Kemudian selanjutnya, ini adalah segmen-segmen Disney dan produk-produknya, di mana ada segmen media and entertainment distribution, itu ada Disney Plus, Hotstar, Disney Channel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk segmen Parks, Experience and Product, ini ada Disneyland, Disney Cruise Line, dan lain sebagainya. Kemudian untuk segmen Content and Content Group, yaitu ada Pixar, ada Marvel Studio, dan lain sebagainya. Kemudian pesaing dari berbagai segmen ini, itu ada Time Warner Cable, Comcast, Viacom, CBS, Warner Media, Universal, kemudian ada Six Flags, kemudian ada Amazon Prime Video, dan Netflix, dan lain sebagainya. Nah, selama tahun 2020 dan berlanjut hingga sekarang, dengan adanya COVID-19 berdampak pada segmen perusahaan, dan yang paling signifikan yaitu di segmen Parks, Experience, and Product, di mana taman hiburan itu ditutup atau beroperasi dengan kapasitas yang berkurang secara signifikan. Kemudian toko-toko retail juga ditutup. Kemudian pada segmen studio entertainment juga telah menunda beberapa film dan rilis teater juga. Kemudian Parks, Experience, dan produk Disney akibat COVID-19 ini juga berdampak buruk pada penjualan iklan di media networks dan direct to consumer and international, di mana sejak Maret 2020 ini telah terjadi pergeseran program olahraga utama serta penangguhan produksi sebagian besar konten film dan televisi. Karena beberapa bisnis dari Disney ini telah dibuka kembali seiring memulihnya dunia, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi peraturan pemerintah dan keselamatan karyawan serta pengunjungnya. Pembukaan kembali atau penutupan bisnis perusahaan ini akan bergantung pada persyaratan pemerintah yang berlaku, yang berbeda-beda di setiap lokasi dan dapat berubah sewaktu-waktu diakibatkan oleh meningkat maupun menurunnya kasus COVID-19.
Namun, hal itu tidak menyurutkan Disney. Disney berhasil masuk dalam performa merek global terkuat di dunia. Kemudian kita masuk ke pembahasan 5+1 Porter Force Analysis. Yang pertama ini ada Threat of New Entrants, di mana pendatang baru dalam industri biasanya ini membawa dampak pada kapasitas industri, keinginan untuk memperoleh pangsa pasar, dan sumber daya yang strategis. Hal inilah yang menjadi ancaman perusahaan yang telah ada. Besarnya ancaman dari pendatang baru ini tergantung dari besarnya hambatan masuk bagi pendatang baru di suatu industri dan reaksi yang bisa diperkirakan dari perusahaan yang telah ada. Nah, biasanya perusahaan yang telah ada akan menciptakan tingkat hambatan masuk yang tinggi bagi pendatang baru agar ancaman adanya pendatang baru semakin kecil. Nah, di dalam industri adanya di mana Disney Company ini berada, hambatan masuk bagi pendatang baru yang pertama yaitu dari segi economy of scale. Skala ekonomi cukup sulit dalam industri di mana Disney beroperasi, karena perusahaan mapan seperti Disney memiliki kapasitas produksi yang besar dan dapat memiliki keunggulan biaya melalui skala ekonomi. Namun, pada saat yang sama, membuat produksi ini lebih mahal bagi pendatang baru. Dengan demikian, skala ekonomi sulit dicapai bagi pendatang baru di industri hiburan. Kemudian yang kedua yaitu product differentiation, di mana Disney ini kuat dalam industri menjual produk yang berbeda, termasuk karakter kartun dan film yang beragam serta kreatif yang dicari oleh para pelanggan. Hal ini juga mengarah pada kebutuhan yang kuat untuk iklan dan layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu capital recruitment, di mana biaya pengembangan modal yang tinggi dan kebutuhan modal yang tinggi, sehingga menyulitkan pendatang baru untuk mendirikan bisnis. Pengeluaran yang tinggi termasuk biaya research and development dan pengadaan pembayaran modal kepada seniman dan sutradara. Kemudian yang keempat yaitu access to distribution channel. Dengan meningkatnya platform streaming online seperti Netflix, Amazon Prime, dan sejenisnya, akses jaringan ke distribusi menjadi lebih mudah bagi pendatang baru. Platform langsung ke konsumen ini menyediakan distribusi yang mudah berperan sebagai platform hiburan alternatif. Dan yang kelima yaitu governance policies. Kebijakan pemerintah dalam industri hiburan memerlukan perizinan yang sangat ketat dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum sebuah perusahaan dapat beroperasi. Hal ini mempersulit perusahaan baru untuk bergabung, sehingga disimpulkan ancaman pendatang baru Disney ini dalam kategori rendah. Kemudian selanjutnya yaitu the bargaining power of supplier. Supplier dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan mereka untuk melakukan penawaran yang lebih tinggi dan input yang dibeli. Beberapa kondisi yang memperkuat supplier dalam kasus The Walt Disney Company. Yang pertama, industry is dominated by a few companies. Jumlah pemasok di industri Disney beroperasi ini sangat banyak. Nah, ini berarti bahwa pemasok memiliki kendali yang lebih kecil atas harga, dan ini membuat daya tawar pemasok menjadi kekuatan yang lemah. Kemudian yang kedua yaitu unique product or services. Layanan yang disediakan supplier ini kurang terdiferensiasi, namun cukup terstandarisasi dan memiliki biaya peralihan yang rendah, sehingga memudahkan perusahaan lama seperti Disney Studio untuk beralih supplier. Yang ketiga yaitu ability to forward integrate. Awalnya, supplier tidak memberikan ancaman yang kredibel untuk integrasi ke depan ke dalam industri. Namun, saluran distribusi seperti Netflix yang merilis konten streaming online mereka sendiri, industri media dan hiburan mungkin menghadapi integrasi ke depan yang lebih besar oleh supplier.
integrasi ke depan supplier melemahkan posisi Disney karena mereka juga menjadi pesaing di area tersebut. Kita dapat melihat media besar seperti Sony dengan bundle streaming langsung mereka sendiri, meskipun ini sulit untuk dijual di pasar yang jenuh, integrasi ke belakang adalah tren yang meningkat pesat di industri media dan hiburan. Kemudian yang keempat yaitu unimportant of product or services to the industry, di mana perusahaan hiburan seperti Time Warner dan Disney adalah pelanggan ini penting bagi supplier. Hal ini berarti bahwa keuntungan supplier terikat erat dengan keuntungan industri. Oleh karena itu, pemasok memberikan harga yang wajar. Dan yang terakhir yaitu substitute are not readily available. Faktor lain yang meningkatkan daya tawar supplier termasuk diferensiasi produk yang tinggi yang ditawarkan oleh supplier. The Walt Disney Company ini hanya menghasilkan sebagian kecil dari keseluruhan penjualan supplier dan tidak tersedianya produk pengganti. Selanjutnya, untuk the bargaining power of buyer. Pembeli dapat mempengaruhi suatu industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan pesaing lainnya. Kemudian untuk beberapa kondisi yang memperkuat posisi pembeli disesuaikan dengan kondisi The Walt Disney Company. Yang pertama yaitu jumlah pemasok di Disney ini beroperasi jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan yang memproduksi produk. Ini berarti bahwa pembeli memiliki beberapa perusahaan untuk dipilih, dan oleh karena itu tidak memilih banyak kendali atas harga. Hal ini membuat daya tawar pembeli menjadi kekuatan yang lemah dalam industri. Kemudian yang kedua yaitu biaya peralihan yang rendah meningkatkan daya tawar pembeli. Platform streaming ini berperan sebagai pengganti utama untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh industri dan mereka memberikan biaya peralihan yang sangat rendah kepada pelanggan akhir yang memberikan daya tawar tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan meningkatnya ketersediaan konten, kualitas produk menjadi penting bagi pelanggan karena mereka sering melakukan pembelian. Nah, pada saat yang sama, mereka sensitif juga terhadap harga karena begitu banyak pilihan dan cenderung memilih platform yang memberikan harga yang murah. Kemudian yang keempat, yaitu tidak ada ancaman signifikan dari pembeli untuk berintegrasi ke belakang atau industri untuk berintegrasi ke depan. Kemampuan perusahaan untuk melakukan integrasi ke belakang memperkuat posisi mereka di pasar. Integrasi ke belakang ini menunjukkan kemampuan pembeli untuk memproduksi produk sendiri alih-alih membelinya dari The Walt Disney Company. Selanjutnya, untuk trade-off substitute product or services. Sebenarnya, semua perusahaan dalam suatu industri bersaing dengan industri yang lainnya yang memproduksi produk pengganti, di mana produk pengganti ini muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk lain. Nah, produk pengganti ini akan membatasi pendapatan potensial dari suatu industri akibat penurunan penjualan dari produk-produk yang digantikan fungsinya. Ketersediaan produk atau layanan pengganti membuat lingkungan persaingan menjadi tantangan bagi Walt Disney dan pemain lain yang ada. Ancaman substitusi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelanggan dapat menggunakan produk atau jasa alternatif dari industri lain untuk memenuhi kebutuhannya. Berbagai faktor menentukan intensitas ancaman bagi Walt Disney Company. Yang pertama, produk atau jasa pengganti yang lebih murah tersedia ke industri lain.
Dengan meningkatnya jumlah platform streaming online langsung ke pelanggan, industri hiburan seperti Disney Studio, Disney Plus ini eh, lonjakan pengganti karena platform yang lain menyediakan konten yang lebih murah, dan hal ini dapat menjadi ancaman bagi Disney. Kemudian yang kedua yaitu biaya peralihan untuk berpindah dari industri ke produk pengganti rendah. Platform menyediakan sedikit atau tanpa biaya peralihan untuk pelanggan dan memberikan nilai uang yang besar dengan menagih mereka untuk paket layanan atau produk alih-alih satu film atau pertunjukan seperti bioskop. Kemudian yang ketiga yaitu produk pengganti menawarkan kualitas dan kinerja yang sama atau bahkan lebih unggul seperti yang ditawarkan produk The Walt Disney Company. Produsen pengganti ini seperti Netflix, YouTube, Amazon Prime, dan lain sebagainya. Kemudian untuk briefly among existing firm, di mana di dalam suatu industri biasanya terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis yang sejenis, sehingga menciptakan persaingan di dalam industri tersebut. Biasanya gerakan kompetitif yang dilakukan suatu perusahaan akan memiliki dampak yang dapat diperkirakan kepada perusahaan lainnya. Tingkat persaingan di dalam suatu industri ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu number of competitor. Adanya peningkatan jumlah pesaing di industri media dan hiburan seperti Universal Pictures, Sony Pictures, dan lain sebagainya. Kemudian pesaing dalam Disney Plus ini streaming online seperti YouTube dan Netflix, dan sebagian besar ini berukuran besar membuat persaingan di antara perusahaan yang ada menjadi kekuatan yang kuat dalam industri. Kemudian yang kedua yaitu rate of industry growth. Industri ini berkembang pesat setiap tahun dengan kemajuan dalam platform streaming serta pembuatan konten. Pertumbuhan industri yang stabil dan positif berarti bahwa pesaing cenderung tidak terlibat dalam tindakan lengkap karena mereka tidak perlu membuat pangsa pasar satu sama lain. Yang ketiga yaitu produk or services karakteristik. Produk yang dihasilkan dalam industri sangat terdiferensiasi berdasarkan preferensi dan selera pelanggan. Hal ini membuat sulit bagi perusahaan pesaing untuk memenangkan pelanggan satu sama lain karena produk yang unik dan pelanggan yang setia. Namun, dengan tersedianya konten online, biaya peralihan untuk pengembangan sangat berkurang. Kemudian yang keempat, yaitu amount of fixed cost. Sebagaimana dibahas, industri ini melibatkan biaya tetap yang tinggi yang membuat perusahaan income berkapasitas penuh. Selain itu, banyak pemain di industri memenuhi pasar, membuat industri ini rentan terhadap gangguan dalam keseimbangan pasokan permintaan, yang sering menyebabkan produksi berlebih. Artinya perusahaan harus menurunkan harga untuk memastikan produknya itu laku. Kemudian yang kelima yaitu high of exit barriers. Karena persyaratan investasi yang tinggi dalam modal dan aset untuk beroperasi, hambatan keluar dalam industri juga sangat tinggi. Peraturan pemerintah yang ketat juga mempersulit perusahaan dalam industri untuk keluar dari bisnis, dan mereka terus berproduksi bahkan dengan laba yang rendah. Dan yang keenam yaitu strategi perusahaan dalam industri ini beragam, yang berarti mereka unik satu sama lain dalam hal strategi. Nah, ini menyebabkan mereka saling berhadapan mengenai strategi dan membuat persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada menjadi kekuatan yang kuat dalam industri. Kemudian untuk relative power of other stakeholders, di mana di dalam industri ini yang memiliki kekuatan yang cukup besar ini terdiri dari pemerintah, serikat pekerja, kreditur, kelompok kepentingan khusus, dan pemegang saham. Untuk serikat pekerja, ini dapat memiliki efek yang merugikan jika anggota tidak merasa diperlakukan secara adil atau mereka tidak menerima kompensasi
yang mereka rasa itu mereka pantas gitu. Untuk pemerintah menetapkan dan mengatur hukum yang harus diikuti dan ditaati, atau perusahaan ini akan menghadapi konsekuensi hukum. Kemudian, untuk kelompok kepentingan khusus seperti pecinta lingkungan, memotivasi industri untuk tetap bertanggung jawab secara sosial dan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai perhatian utama dalam agenda perusahaan. Untuk pemegang saham, mereka menginvestasikan uang mereka untuk keuntungan masa depan perusahaan. Jika kinerja diragukan, kepentingan perusahaan dapat dijual sehingga harga saham lebih rendah. Dan untuk kreditur juga tertarik pada profitabilitas masa depan industri yang akan menentukan kemungkinan perusahaan disetujui untuk dana untuk mendukung investasi. Dan dapat disimpulkan bahwa di dalam industri dual DC company ini, untuk treat of new entrants ini ada di kategori low, untuk the bargaining power of buyer ada di kategori low juga, untuk relative power of other stakeholder ini masuk ke dalam kategori high, untuk treat of substitute product or services ini masuk ke kategori low, kemudian untuk the bargaining power of supplier masuk ke kategori high, dan untuk rivalry among existing firm masuk ke kategori high. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.